Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman masih ingatkah tentang pelajaran iman kepada malaikat? Ya, malaikat adalah termasuk ke dalam makhluk gaib ya. Iya, makhluk gaib itu apa sih? Masih ingat nggak teman-teman? Good. Makhluk gaib itu makhluk yang tidak dapat dilihat, diraba, dan dirasakan keberadaan. Jadi kita tidak tahu ya, kita tidak bisa lihat, kita juga tidak bisa pegang, dan kita nggak tahu ada di mana. Nah, selain malaikat, ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Ya, makhluk gaib selain malaikat? Iya, ada loh. Selain malaikat, makhluk itu punya tugas ya yang sama dengan manusia. Nah, ini makhluknya tugasnya yaitu beribadah kepada Allah. Ini ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, makhluk itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Siapakah dia? Iya, dia adalah jin. Dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Siapakah makhluk itu? Good, dia adalah setan. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, jin dulu. Jin ini berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Nah, Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Jin diciptakan oleh Allah dari nyala api yang sangat panas, ya. Jadi jin ini diciptakan Allah dari nyala api yang sangat panas dan kita tidak tahu keberadaannya. Oke. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Nah, artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jelas ya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 dan 27, jin itu diciptakan sebelum manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam, dan dibuat dari nyala api yang sangat panas. Oke, di manakah jin berada? Ada yang tahu tidak nih jin itu adanya di mana? Ya. Adakah di antara teman-teman yang pernah melihat jin? Ya, nah ini ya dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 27. Ini potongannya yang berbunyi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, artinya sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi artinya kita tidak bisa melihat jin, tapi jin dapat melihat kita. Siapa yang meminta bantuan jin, maka dia akan tersesat. Nah, ini ada dalam firman Allah surat Al-Jin ayat 6. Ya. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni wazaduhum rahqa. Nah, artinya dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi siapa yang meminta bantuan kepada jin pasti akan disesatkan. Misalnya seseorang yang minta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Nah, dukun tersebut meminta bantuan jin. Jin itu memberikan banyak persyaratan, dan jika orang tersebut memenuhi persyaratan dari jin, berarti telah mentaati perintah jin, dan artinya orang tersebut sudah sesat. Dan itu adalah perbuatan syirik ya teman-teman, artinya percaya kepada selain Allah. Syirik itu adalah perbuatan
dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang setan. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh. Maksudnya jauh dari petunjuk Allah atau tersesat, ya. Dan setan ini adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluk Allah. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, ia akan menjadi setan. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia. Nah, ini ada di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, artinya setan ini adalah sifat yang melekat pada makhluknya Allah. Tadi kan Allah menciptakan jin dan manusia. Jika jin dan manusia itu mempunyai sifat jelek, ya artinya jin dan manusia itu memiliki sifat setan, dan dapat dikatakan bahwa jin dan manusia itu seperti setan, ya. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Oke, kemudian bagaimana sikap manusia terhadap godaan setan dan bala tentaranya agar kita tidak termasuk ke dalam golongannya, ya kan? Iya, apa yang harus dilakukan manusia? Ya, betul, berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, di sini di hadis riwayat Abu Daud nyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa saat keluar rumah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali ada yang diisi engkau, maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Maka teman-teman, jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah di kapanpun dan dalam situasi apapun, ya. Karena tadi ketika kita berdoa maka kita akan dilindungi oleh Allah. Baik, demikianlah sedikit ilmu yang bisa Bu Siti bagi tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan setan. Semoga kita dilindungi dari perbuatan setan yang dapat membawa kita ke dalam kesesatan. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan turuti perintah orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.